Masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Indragiri Hulu, Polda Riau menangkap pengedar narkoba di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tersangka sempat menelan sabu dalam plastik saat ditangkap. Dedi Efredi Rambe, 26 tahun, nekat menelan sabu dalam plastik saat hendak ditangkap polisi di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kapolres Indragiri Hulu AKBP Fahrian Siregar mengatakan pelaku ketakutan saat mau ditangkap hingga akhirnya menelan sabu yang masih dalam bungkusan plastik. Kemudian pelaku dibawa ke klinik untuk diberikan obat agar buang air besar. Kasus ini terungkap usai ada laporan peredaran narkoba di sekitar kebun sawit. Anggota Polsek Lubuk Batu Jaya dan Polres Indragiri Hulu mengejar dan menangkap 3 orang. Polisi juga menyita barang bukti 23 paket sabu dan alat hisap sabu. Ini dari uang kan? Juga kau buang. Iya, enggak apa-apa kan, kau yang buang, barang bukan barang kau kan, barang-barangnya. Untuk mengetahui bagaimana penggerebekan pengedar narkoba di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Lubuk Batu Jaya, Polres Indragiri Hulu, Ibda Ripal Indrawata. Selamat sore, Pak Ripal. Selamat sore, Mbak. Dapat diceritakan, Pak, kronologi pengungkapan serta penggerebekan pengedar narkoba di wilayah Lubuk Batu Jaya? Jadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus sekira pukul 15, Mbak. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di sekitaran desa, tepatnya di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Jaya, Mbak. Di situ diduga sering terjadi, Mbak, peredaran narkoba di sana, Mbak. Berapa orang pelaku yang diamankan oleh kepolisian? Pada waktu itu, jadi kami itu melaksanakan penyelidikan terkait laporan dari masyarakat. Kami mengamankan 3 pelaku diduga penyalahgunaan narkoba, Mbak. Kabarnya salah satu pelaku sempat menelan sabu dalam plastik. Mengapa bisa dilakukan itu, Pak? Ya. Baik, Mbak, dapat saya jelaskan. Ketika kita melaksanakan, ketika kita mengamankan diduga pelaku narkoba tersebut, salah satu pelaku menelan dan menggigit bungkusan plastik narkoba tersebut. Ketika itu untuk menghilangkan barang bukti, Mbak. Setelah menelan barang bukti, apakah pelaku dibawa ke klinik untuk mengeluarkan sabu tersebut, Pak? Benar sekali. Jadi ketika tersangka tersebut diduga penyalahgunaan tersebut menelan barang bukti, kita langsung ke puskesmas. Namun di sana dokter bilang tidak apa-apa, hanya dikasih obat pencerna. Akhirnya yang bersangkutan mengeluarkan isi dari apa yang ditelannya tadi, Mbak. Namun sabunya sudah tidak lagi karena hancur ketika proses penelan tadi sempat digigitnya oleh pelaku, Mbak. Gitu, Mbak. Tinggal plastiknya saja, Mbak. Mengapa para pelaku memilih tempat kebun sawit untuk melakukan peredaran narkoba, Pak? Oke, baik. Ketika kita mengamankan diduga pelaku yang pertama yaitu RH tadi, RH tadi kita amankan ternyata tidak jumpai BB, hanya plastik yang ditelannya. Kita melakukan pengembangan, ternyata 2 pelaku lagi NA dan DE itu bersembunyi atau mengedar di sekitaran kebun sawit. Ini diduga, Mbak, karena alhamdulillah di wilayah kami memang kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan penindakan, ungkap kasus. Jadi alasan mereka karena takut sama kami, Mbak, seperti itu, Mbak. Takut ditangkap gitu, Mbak. Terakhir, Pak, apa pesan kepada masyarakat agar segera melapor jika terjadi potensi gangguan Kamtipmas? Oke, baik. Jadi untuk peredaran narkoba di wilayah kami di Lubuk Batu Jaya ini memang cukup banyak, Mbak. Namun alhamdulillah karena kami langsung diberi petunjuk oleh Bapak Kapolres Indragiri Hulu untuk melakukan upaya-upaya penindakan. Jadi pesan-pesan untuk masyarakat,
khususnya masyarakat di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, wilayah hukum yang saya bina ini, Mbak, wilayah hukum yang kami di Polsek LBJ ini, pesan-pesan kami, narkoba tersebut sumber dari segala masalah, Mbak. Hampir 99% pelaku kejahatan yang kami amankan di sini, baik itu terakhir kasus pembunuhan, Mbak, di sini, Mbak. Ada juga kasus pencurian dan juga kasus pelecehan seksual. Rata-rata para pelaku tersebut positif narkoba, Pak. Jadi memang narkoba ini sangat berbahaya, Mbak, di Lubuk Batu Jaya pada khususnya, dan saya rasa ini di jajaran di daerah lain, saya rasa juga ini sumber dari permasalahan seperti itu, Mbak. Jadi pesan terakhir untuk masyarakat, jauhi narkoba, jangan pernah mencoba-coba karena narkoba sangat berbahaya, Mbak. Demikian, Mbak. Terima kasih Ibda Ripal atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik, terima kasih, Pak. Upaya Israel untuk menumpas apa yang disebutnya sebagai infrastruktur teroris tak hanya terbatas di jalur Gaza, tapi belakangan juga meluas ke tepi barat. Sedikitnya 20 orang telah tewas dan banyak infrastruktur setempat juga rusak. Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Pasukan pertahanan Israel IDF melancarkan operasi militer ke tepi barat yang merupakan serangannya terbesar selama lebih dari 2 dekade ke wilayah ini. Difokuskan di utara, termasuk kota Jenin dan Tulkarem. Pejabat Israel mengatakan yang disasar adalah pemimpin organisasi teroris. We discovered that in Jenin, in Ramallah, there is a serious military industry that actually produced for many years those, it's not only missiles like you mentioned, it's also bombs, it's also various of weapons, and I think this is our targets. Menurut analis dari Israel, setelah dipukul habis di Gaza, Hamas memang beralih ke tepi barat. In the Gaza Strip, where Hamas is almost totally dismantled, and Iran and the Hamas leadership abroad understand pretty well that they lost a very crucial and essential asset, which is part of the resistance axis or so-called resistance axis led by Iran. And they are trying to compensate for this loss by intensifying terror infrastructure in the West Bank, smuggling weapons and standard explosives and money from Syria and Lebanon and Iraq through Jordan, and then the Jordan Valley to the northern districts of the West Bank. Sebagian analis skeptis dengan pembenaran Israel terhadap serangannya. So if you recall, your viewers may recall, Israel claimed that Hamas had a command center in the largest hospital in Gaza, Shifa Hospital. When that was revealed to be false, Israel claimed that they found 2 AK-47s in the hospital next to the MRI machine. Sementara menurut warga Palestina, serangan di tepi barat juga merugikan warga sipil, terutama di kamp pengungsi Jenin. Untuk mencari bahan peledak, tentara Israel menggali banyak lubang di jalan serta memutus air dan listrik. Di saat perhatian dunia lebih banyak tertuju pada pertempuran di Gaza, sorotan juga mulai menguat ke operasi militer Israel di tepi barat. Menurut PBB, sejak meletusnya perang Israel-Hamas, lebih dari 680 warga Palestina meninggal dunia di tepi barat. Pada saat bersamaan, 22 warga sipil dan tentara Israel juga tewas di tepi barat. Analis menekankan perbedaan antara tepi barat dengan jalur Gaza. Keep in mind, the West Bank and Jenin are directly under Israeli occupation. Not a siege like you had in Gaza that was patrolled through drones and the Israeli Air Force and then maintained by this massive wall. You have a full spectrum matrix of occupation in the West Bank with daily and sometimes multiple times a day incursions by the Israelis into major Palestinian populations, including places like Jenin. Wartawan Palestina mencermati, banyak warga Palestina di tepi barat mempersenjatai diri sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dan meluasnya serangan ke tepi barat saat ini meningkatkan kekhawatiran terjadinya eskalasi perang yang telah berlangsung hampir 11 bulan ini. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Setahun lebih sejak pandemi COVID-19 berakhir, bekerja dari rumah masih dilakukan banyak pekerja kantoran di AS.
Tapi sebagian perusahaan dan organisasi ternyata tak sepenuhnya mempercayai bahwa pegawai mereka memang bekerja, sehingga meluncurkan perangkat lunak Bossware, pemantau pekerja. Dan berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Bekerja dari rumah setidaknya beberapa hari sepekan telah menjadi kenormalan baru bagi pekerja kantoran. Tapi meski riset menunjukkan bekerja dari rumah bisa meningkatkan produktivitas, sejumlah perusahaan mulai menggunakan perangkat lunak pemantau kegiatan pegawainya. Program yang dikenal sebagai Bossware melacak gerak keyboard dan mouse atau gerakan mata, bahkan merekam layar pegawai hingga website yang dikunjunginya. Hubstaff adalah salah satunya. Hubstaff looks at several factors, including mouse activity, keyboard activity, and that is really not what you're typing on the keyboard, but are you typing on it? So pressing any key, it doesn't record which key it is. Maybe there's a script that's opening the same tabs in a browser, every 30 minutes, and it can detect that sort of thing. Menurut bos perusahaan Bossware ini, 4-8% pekerja menggunakan aplikasi tandingan untuk mencuri waktu. Tapi pemantauan begitu ketat dengan dalih mengoptimalkan produktivitas justru memiliki dampak sebaliknya menurut penelitian. Situs pengulas bursa kerja Glassdoor.com menggelar survei baru-baru ini melibatkan sekitar 2.000 pekerja kantoran. Hasil survei ini adalah 40% lebih dari responden mengaku mereka justru merasa kurang produktif bila terus dipantau secara ketat oleh atasan mereka, termasuk saat bekerja dari rumah. Menurut pakar ketenagakerjaan, ini karena perangkat lunak pemantau pekerja justru menurunkan kepuasan kerja mereka. If we begin to start seeing across the board that companies are implementing these employee monitoring softwares, I can guarantee you that we will begin to see a mass exodus of employees. As I mentioned earlier, there is data that shows that people actually overwork when they're working from home. Ini dialami Dinas Paten AS, lembaga di bawah Departemen Perdagangan, yang meluncurkan Bossware pada karyawannya tahun 2015. Meski produktivitas meningkat, jumlah karyawan yang pindah naik 3 kali lipat karena pegawai tak ingin dipantau begitu ketat. There's quite a bit of research showing that creativity and insight are facilitated by people having breaks at regular intervals or shifting maybe and doing something else or having an interaction with a colleague and then coming back to a problem. And so the traditional monitoring approaches might actually backfire. Tapi seperti bekerja dari rumah telah menjadi kelaziman, Bossware juga menjadi bagian kenormalan baru. Menurut survei oleh Forbes Advisor, 43% pekerja mengaku kegiatan online mereka dipantau atasan. Sekitar 31% responden mengatakan ini berdampak positif karena pegawai dibuat akuntabel. Tapi jumlah lebih besar, 36% mengatakan ini berdampak negatif karena menciptakan iklim saling tak percaya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, presisi utama akan segera kembali.